Selamat pagi Loli. Pagi Kak. Loli, kita sapa adik-adik di rumah dulu yuk. Yuk. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Adik-adik, kakak senang sekali loh bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Meskipun kita ibadah online, tapi kita masih tetap bisa beribadah bersama. Adik-adik, tahu nggak kenapa kita belum bisa beribadah di gereja? Aku tahu. Itu kan karena pandemi virus corona belum selesai, betul nggak Kak? Betul sekali Loli, karena pemerintah belum mengizinkan anak-anak untuk pergi keluar rumah, seperti belajar di sekolah, beribadah di gereja, atau pergi ke tempat yang ramai. Nah, itu supaya tidak mudah tertular virus corona, karena anak-anak itu mudah tertular penyakit. Tapi adik-adik jangan lupa ya, meskipun di rumah terus, adik-adik harus tetap punya damai sejahtera. Adik-adik tahu nggak damai sejahtera itu apa? Loli tahu nggak damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu bagaimana sih Kak? Nah, damai sejahtera itu nanti akan dibahas pada firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik tetap ikuti terus ya ibadah pada hari ini. Loli dan adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah Menorah Stars online. Kak Gusti senang sekali bisa bertemu kalian di ibadah hari ini. Kak Tessa, kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya Kak? Oh iya, Noranya belum ada Kak. Wah iya tuh Kak Tessa. Kita panggil dulu yuk. Ayo Kak. Nora. Wah, Nora datang. Adik-adik, Nora udah ada nih. Kak Tessa, ibadah kita hari ini acaranya ada apa aja ya? Ibadah kita hari ini ada pujian dan penyembahan, lalu firman Tuhan. Yang lebih serunya lagi nih adik-adik, ada lomba menghafal ayat hafalan dan prakarya loh. Nah, adik-adik, pastikan adik-adik siapkan diri kalian sebelum mengikuti ibadah. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah Menorah Star online. Tuhan pimpin kami dari awal hingga pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Semuanya nyanyi dengan penuh semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay! Wah, Kak Tessa, adik-adik luar biasa. Mereka bernyanyi dengan penuh semangat. Betul Kak Gusti. Sama seperti lagu kita berikutnya, hati adik-adik penuh dengan nyanyian. Yuk kita nyanyi sama-sama, lebih bersemangat lagi ya. Betul sekali. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Kak Gusti, tadi Kak Tessa lihat adik-adik pada semangat semua. Wah, keren sekali. Adik-adik, tiba saatnya kita siapkan hati. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana tadi puji-pujiannya? Sungguh semangat, luar biasa ya adik-adik. Sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang giliran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak sebelumnya mau pimpin doa dulu. Sebelum kita firman Tuhan, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan ada bersama-sama di dalam firman-Nya pada hari ini. Ya, yuk kita tundukkan kepala bersama-sama. Baik, kita berdoa ya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh cinta kasih Tuhan kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah pelihara hidup kami dan adik-adik semua Tuhan. Engkau pelihara kesehatan kami, Engkau berkati semua makanan kami dan pakaian kami. Engkau berikan itu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam Tuhan, mau belajar akan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah hati setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Agar kami semua diberikan hikmat untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau membaca dulu firman Tuhan yang ada di Alkitab. Adik-adik siapkan. Ayo Alkitabnya. Ambil. Siap-siap semuanya ya. Kita baca Alkitab ini bersama-sama. Sudah? Kakak kasih waktu untuk mengambil Alkitabnya. Baik. Ya, kita baca di dalam Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita baca sama-sama ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita harus ada damai sejahtera. Nah, kakak mau tanya sama kalian, apakah kalian mengerti atau kalian tahu apa itu damai sejahtera? Siapa di sini yang tahu artinya damai sejahtera?
Ada adik-adik yang tahu? Coba angkat tangannya. Ada? Kakak lihat dulu ya. Coba yang mengerti tentang damai sejahtera. Oh, ya baik. Nah, sebelumnya kakak sampaikan dulu. Damai sejahtera itu seperti apa ya? Dan damai sejahtera itu kita bisa dapatkan bagaimana caranya? Apakah damai sejahtera itu ketika adik-adik punya banyak mainan? Jadi hatinya senang, bisa main, bisa menunjukkan mainan sama teman-teman. Apakah itu damai sejahtera? Ataukah damai sejahtera itu jika adik-adik punya banyak gadget? Atau punya gadget yang bagus? Adik-adik bisa melihat di sana ada gamenya, ada permainan, selalu bisa ngechat teman-teman. Apakah itu yang disebut damai sejahtera? Ataukah ketika adik-adik punya banyak uang? Wah, uangnya banyak. Bisa beli mainan, bisa beli handphone, bisa beli baju yang indah. Apakah itu yang dinamakan damai sejahtera? Atau apakah adik-adik ketika menjadi juara kelas yang punya prestasi sehingga adik-adik itu namanya damai sejahtera? Atau ketika adik-adik makan yang enak-enak di restoran yang mewah, apakah itu yang dinamakan damai sejahtera? Bukan. Semua yang kakak sebutkan tadi adalah bukan damai sejahtera. Itu hanya kepuasan sementara. Nah, jadi apa dong damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu bukan damai sejahtera kalau bukan dari Allah. Damai sejahtera, bagaimana caranya kita mendapatkan damai sejahtera? Damai sejahtera adalah suatu keadaan adik-adik merasa damai, merasa tenang, merasa tentram, dan tidak ada ketakutan atau kekhawatiran. Itu yang dinamakan damai sejahtera. Lalu bagaimana Kak cara aku bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Nah, dengarkan baik-baik. Damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera juga tidak bisa karena uangnya banyak. Damai sejahtera juga bukan karena punya mainan yang bagus. Damai sejahtera juga bukan karena makanan yang enak. Jadi damai sejahtera itu apa? Seperti yang kakak sebutkan tadi. Ketenangan dalam hatimu, ketentraman dalam hatimu, dan tidak ada kekhawatiran ataupun ketakutan. Nah, seperti lagu ini nih. Ada satu lagu yang tentang damai sejahtera. Lagunya seperti ini nih. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ketemu nggak damainya? Nggak. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Ketemu nggak di lembah damainya? Nggak juga. Nah, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, pujian ini mengatakan ke gunung tinggi ku naik dan naik, tapi tidak diketemukan damai sejahtera. Lalu ke lembah curam dan ku turun sekali, juga tidak ditemukan damai sejahtera. Dan akhirnya damai sejahtera itu dinyatakan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Betul tuh adik-adik, ada yang bilang ada di dalam Yesus Tuhan. Betul. Nah, berarti jawabannya damai sejahtera itu ada di dalam Yesus Tuhan. Nah, Yesus adalah Sang Pemberi Damai. Bagaimana caranya kakak? Kalau saya mau damai sejahtera itu ada. Berdoa,
percaya kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati adik-adik dipenuhi oleh damai sejahtera. Seperti itu. Nah, di dalam Alkitab juga ada cerita nih tentang orang yang tidak punya damai sejahtera. Kalian tahu? Ada seorang yang sangat kaya sekali. Dia punya istana yang mewah. Dia juga kaya raya. Dia juga dihormati orang banyak. Dan dia punya pelayan prajurit yang banyak yang siap melayani raja ini. Nah, adik-adik pasti tahu siapa nama raja ini yang ada di dalam Alkitab. Di mana raja ini sangat membenci seseorang yang bernama Daud. Pasti ada yang tahu. Siapa? Ya, Raja Saul namanya. Raja Saul meskipun dia punya istana yang mewah, dia punya kekayaan yang luar biasa, dia punya pelayan yang banyak yang siap melayani dia, tapi dia tidak punya hati yang penuh damai sejahtera. Hatinya seringkali diliputi oleh rasa kebencian, iri hati, bahkan dia juga cemburu atau iri kepada Daud. Kenapa Raja Saul bisa iri kepada Daud? Nah, ceritanya begini. Ketika Raja Saul dan Daud berperang melawan bangsa Filistin, Raja Daud bisa membunuh siapa? Goliat, raksasa dari Filistin. Nah, waktu mereka pulang, rakyat bersorak-sorai, berteriak-teriak, memuji-muji mereka yang pulang dari perang. Nah, rakyat mengatakan begini, hidup Raja Saul yang sudah membunuh beribu-ribu musuh. Lalu ada lagi yang berteriak, hidup Daud yang sudah membunuh berlaksa-laksa musuh. Wah, adik-adik, saat itu Raja Saul menjadi cemburu, kesal karena rakyat lebih memuji kepada Daud. Beribu-ribu dan berlaksa-laksa itu yang paling banyak adalah berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu adalah berpuluh-puluh ribu. Sedangkan Raja Saul hanya membunuh beribu-ribu. Jadi rakyat lebih memuji kepada Daud. Maka Raja Saul menjadi iri kepada Daud. Dia membenci Daud dan dia tidak rela kalau rakyat menyayangi Daud. Maka suatu hari Raja Saul ingin membunuh Daud. Ketika Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul untuk memuji, menyenangkan hati Raja Saul. Tapi apa yang ada dalam pikiran Raja Saul? Dia membenci Daud. Bahkan dia melemparkan tombaknya agar Daud mati saat itu juga. Nah, hati yang dipenuhi dengan kebencian, iri, dendam akan dipakai iblis untuk menjadi orang yang jahat. Wah, seperti ini tidak boleh ada sama adik-adik. Adik-adik tidak boleh mempunyai hati yang iri, yang dendam, yang benci kepada siapapun. Waktu itu Raja Saul tidak sadar bahwa dia sudah lari dari firman Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka dia menjadi raja yang iri. Karena hatinya iri dan benci, maka hilanglah damai sejahtera yang ada di dalam hati Raja Saul. Adik-adik jangan seperti itu ya. Kita tidak boleh punya hati yang iri. Kita tidak boleh membenci, punya hati yang jahat. Maka damai sejahtera itu akan pergi dari kita kalau kita memiliki hati yang jahat seperti itu. Wah, kakak percaya adik-adik Menorah Star tidak akan melakukan hal itu. Adik-adik Menorah Star mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Dari cerita ini ada dua hal yang adik-adik bisa pelajari. Yang pertama adalah damai sejahtera itu bisa kita dapatkan hanya di dalam Yesus Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik percaya ya, kalau damai sejahtera itu ada di dalam Yesus Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik harus percaya dan memintanya kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus memberikan hati yang penuh damai sejahtera. Ya, harus minta kepada Tuhan Yesus. Supaya adik-adik meskipun diam di rumah terus-menerus, tapi tidak bersungut-sungut. Juga tidak marah-marah. Tidak merasa, putus asa nih, gak suka di rumah terus. Nah, tapi adik-adik tetap penuh dengan damai sejahtera. Firman Tuhan yang kakak sampaikan, kiranya semua memberkati adik-adik. Puji akan nama Tuhan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang dalam ibadah Menorah Stars. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar seperti apa yang diajarkan Kak Laura hari ini. Bahwa kami hidup penuh dengan damai sejahtera. Dan kami mau Tuhan, kami meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan hati kami damai sejahtera itu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera itu buat kami. Bukan uang, bukan mama, bukan papa, bukan mainan yang bagus, bukan harta yang banyak yang bisa menjadikan damai sejahtera hati kami. Tapi Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera itu buat kami. Kami mau percaya Tuhan dan kami menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 7. Bunyinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kakak ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 7. Bunyinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan lupa untuk kirimkan videonya ke kakak pembina ya. Pemenangnya adalah yang paling cepat mengumpulkan dan yang paling hafal gerakan dan ayatnya. Semangat ya adik-adik! Ayat 22. Tetapi inilah buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik, sekarang Kak Aurel mau kasih tahu activity at home buat minggu ini. Ayo kira-kira buat apa ya? Betul sekali. Untuk minggu ini adik-adik akan membuat gambar dengan tema buah-buahan. Buah apa aja boleh kok. Boleh buah-buahan kesukaan adik-adik juga. Seperti buah apel, buah jeruk, buah mangga, dan lain-lain. Nih di sini Kak Aurel sudah buat contoh buah apel. Seperti ini. Lalu nanti adik-adik beri warna ya. Tapi beri warnanya bukan pakai pensil warna atau bukan pakai krayon, juga bukan pakai spidol. Nanti adik-adik akan menggunakan kertas warna. Seperti apa ya? Jadi kertas warnanya akan dibotong atau digunting atau disobek juga boleh. Lalu tempelkan ke gambarnya seperti ini. Pastikan seluruh gambarnya penuh dengan warna ya, jangan sampai ada bagian yang masih kosong. Kemudian di bagian bawahnya
dituliskan buah roh, damai, sejahtera, sesuai dengan firman Tuhan kita minggu ini. Jangan lupa ya kirimkan ke kakak pembina, nanti adik-adik akan dapat poin. Selamat mencoba! Adik-adik, tiba saatnya yuk kita mau berdoa syafaat. Adik-adik bisa lipat tangan dan tutup mata kalian. Bapa di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan, dan juga memberkati setiap kami, bahkan masyarakat yang ada, bahkan juga pemerintahan Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Bapak Presiden kami, bagi para wakil dan juga bagi para menteri Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat, biarlah apapun yang mereka kerjakan melalui tangan mereka Tuhan, kiranya Engkau membuatnya berhasil. Dan kiranya apapun yang direncanakan oleh pemerintahan kami, biarlah semua itu berasal dari hikmat-Mu yang turun atas mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap adik-adik kami Tuhan yang bersekolah Tuhan. Mungkin mereka masih bersekolah di rumah. Biarlah Engkau terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan, bagi setiap orang yang terkena virus corona ini Tuhan, kiranya Engkau menjaga mereka, memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, protek kami, lindungi kami dari segala macam sakit penyakit, dari virus corona ini Tuhan. Biarlah kami dapat terus menjalani hidup kami senantiasa hanya kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk memberkati gereja kami Tuhan MCC. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan Greni Nani Wijaya Tuhan, memberikan kesehatan selalu kepadanya, kekuatan bahkan di setiap pelayanan apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Kesehatan Tuhan, Engkau berkati Greni supaya Greni tetap sehat dalam menjalani langkah kehidupannya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan juga apapun bentuk segala tindakan kekerasan kejahatan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi para wakil gembala Tuhan, Engkau memberkati mereka selalu, biarlah mereka selalu bergandengan tangan menjalani tugas yang sudah seharusnya mereka kerjakan Tuhan. Engkau memberikan hikmat juga dalam kehidupan mereka, memberkati mereka, melindungi mereka dari segala sakit penyakit apapun itu Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan semakin memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Adik-adik, tiba saatnya kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus selalu menyertai kalian semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah menara Star minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.